Rusia dengan Ukraina. Bapak Ibu, apa pentingnya kita mengkaji ini? Menurut saya pribadi penting, karena ada sebuah hadis Nabi nanti yang menyinggung tentang keadaan di akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, pada maghrib yang berbahagia ini kita ambil judul sebuah pertanyaan besar. Benarkah Rusia adalah bangsa Rum yang dinubuatkan hadis Rasulullah tentang tanda-tanda akhir zaman? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam nubuat hadis Rasulullah itu dijelaskan pertanda akhir zaman nanti akan ada bangsa Rum yang akan bersekutu dengan umat Islam. Nah, pertanyaannya, apakah bangsa Rum itu Rusia hari ini? Bapak Ibu, seorang dai milenial atau anak zaman sekarang menyebut, itu namanya Zulfan Abdillah. Beliau membahas di dalam kanal YouTube dan dipublikasikan tanggal 3 Maret kemarin, 2 hari yang lalu. Hari ini tanggal 5 Maret. Apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita menyimak perang antara Rusia dengan Ukraina hari ini, ada satu pasukan negara kecil yang ikut berperang bersama Rusia. Siapa itu Bapak Ibu? Yaitu pasukan Chechnya. Pasukan Chechnya ini yang disebut juga pasukan Chechen karena orangnya disebut Chechen. Bapak Ibu, sejenak kita lihat negara Rusia ini. Negara Rusia ini tadinya dia adalah sebuah negara superpower besar, namanya Uni Soviet. Dia terdiri dari berbagai negara-negara yang bersatu membentuk sebuah uni perserikatan. Jadi kalau di blok barat itu terkenal namanya blok barat Amerika Serikat. Jadi Amerika itu sendiri terdiri dari 50 negara bagian. Ada New York, ada Wisconsin, ada Illinois, jadi 50 negara bagian. Kemudian mereka bersatu membentuk sebuah negara besar namanya Amerika Serikat. Kemudian Amerika itu berkawan lagi dengan negara-negara sekitarnya, termasuk negara Eropa, Inggris, Prancis, dan sebagainya, Jerman, membentuk sebuah blok namanya blok barat. Jadi dulu ada perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Jadi blok barat ini ketua kelasnya komandannya Amerika, blok timur itu komandannya Uni Soviet. Seiring zaman Uni Soviet ini hancur, berkeping-keping, dan salah satu negara besar yang muncul yaitu Rusia. Negara-negara bagian lainnya, Rumania, Polandia, Bulgaria, gitu dan sebagainya. Termasuk beberapa negara-negara kecil, diantaranya Chechnya, Uzbekistan, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadinya Chechnya ini mereka ingin memerdekakan diri juga dari Rusia, karena mereka 95% itu beragama Islam. Jadi ketika terjadi perang, setelah bertahun-tahun nampaknya mereka sama-sama mengalah. Akhirnya Chechnya ini diberikan kemerdekaan, tapi dalam bentuk negara federal, negara bagian. Jadi dia punya presiden sendiri, namanya Ramzan Kadyrov. Kemudian kabarnya dia penghafal Al-Quran, presidennya ini. Kemudian mereka punya pasukan. Chechnya ini ciri khas pasukannya itu berjenggot semua. Kemudian rata-rata penghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada membuka YouTube, anak presiden ini baru-barunya ada seorang putri itu hafal 30 juz Al-Quran. Jadi negara Chechnya ini, pasukan Chechen ini sangat-sangat unik dan istimewa. Di samping 95% mereka beragama Islam, mereka betul-betul sebuah negara yang katakanlah mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, panjang hadis itu, kita ambil saja terjemahnya. Yang terjemah bebasnya lebih kurang seperti ini. Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat.
Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Salib, orang Kristen, mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang, salib telah menang. Maka marahlah salah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rom berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Mungkin ini 80 bendera, 80 negara mungkin maksudnya. Di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik kita bahas ini. Pertanyaan di awal tadi, apakah Rusia ini yang disebut dengan bangsa Rum seperti hadis Nabi? Nah, kalau kita mengulik sedikit istilah Rum ini sama dengan Romawi. Jadi istilah ini dikenal di bangsa Arab sejak abad ke-4 Masehi. Nah, secara global Romawi ini terbagi dua, Bapak Ibu. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Jadi kalau Romawi Barat itu ibu kotanya Roma tadi. Tetapi itu pada abad ke-5 Masehi sudah runtuh, sudah punah. Nah, Romawi Timur ini itu beribu kota di Konstantinopel. Kalau kita lihat hari ini peta, Konstantinopel itu ya Turki, hari ini Turki. Jadi Romawi Timur ini dikenal dengan kerajaan Bizantium. Kemudian ibu kotanya Konstantinopel diambil dari nama kaisar pertamanya. Di kaisar pertamanya bernama Konstantin Agung. Konstantin Agung, dia memisahkan diri dari Romawi Barat, kemudian mendirikan sendiri kerajaan berpusat di Konstantinopel. Sehingga dengan izin Allah, sesuai dengan hadis Nabi juga, Konstantinopel ini ditaklukkan oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, itu sehingga dirubah namanya menjadi hari ini Turki, Konstantinopel. Peninggalannya misalnya kita lihat salah satu yang sangat fenomenal yang dirubah oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan hari ini adalah Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia tadinya itu dari pertama gereja, kemudian diambil alih Islam, kemudian dijadikan perpustakaan oleh Presiden Turki yang agak liberal itu. Kemudian hari ini sudah dijadikan masjid kembali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Romawi Timur itu kalau kita lihat dari aspek politik dan aspek geografi hari ini, itu rasanya tidak mungkin. Karena secara aspek geografi Romawi Timur Turki itu hari ini berada di bawah kekuasaan Islam. Kita lihat Turki hari ini itu berada di jajaran Islam, meskipun ada juga agama-agama lain selain Islam di Turki. Tapi bisa notabene dikatakan itu adalah bagian wilayah Islam hari ini. Presidennya Islam dan masyarakatnya pemudanya luar biasa. Konon katanya salat subuhnya saja sudah hampir seperti salat Jumat kali hari ini. Bapak Ibu, secara agama pun Turki itu mayoritas sekarang Islam. Beda dengan waktu masih diperintah presiden yang liberal yang konon kabarnya mayatnya ketika di tanah tidak diterima bumi. Kemal Atatürk namanya. Tetapi hari ini Turki itu nuansanya sangat Islami sekali. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, kamu akan berdamai, mengadakan perjanjian dalam keadaan aman dan sama-sama menyerang musuhmu. Rasanya tidak. Secara geografis Turki hari ini berada di wilayah yang aman-aman saja, tidak berperang. Secara agama pun mereka lebih Islam hari ini, meskipun ada gereja Ortodoks di sana. Nah, pertanyaan hari ini adalah yang mana itu bangsa Rum yang sehingga sangat terkenal bangsa ini? Dalam Al-Quran pun ada surat Ar-Rum namanya. Bapak Ibu, dari hasil analisis ini kita lihat gereja Ortodoks itu pada mulanya itu berpusat di Romawi Timur ini, di Konstantinopel ini. Karena Konstantinopel itu di samping pusat kerajaan
ini adalah juga pusat kekristenan Romawi Timur. Nah, ketika ini sudah runtuh, bisa dikatakan runtuh, maka timbul pertanyaan, jadi bangsa Romawi yang mana lagi? Nah, kalau kita lihat dari aspek agama, gereja Ortodoks ini bukan hanya berada di Turki, tapi hari ini gereja Ortodoks ini juga berada di daerah-daerah Balkan dan Rusia. Apa itu daerah Balkan? Daerah yang meliputi Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasca Konstantinopel ini direbut Islam dan dirubah namanya hari ini menjadi Turki, maka timbul keinginan untuk membentuk pusat kekristenan berikutnya setelah ini direbut oleh Islam. Maka cenderung hari ini pusat gereja Ortodoks Timur itu berada di Moskow. Moskow itu berada di Rusia. Ibu kota Uni Soviet dulu namanya Moskow. Hari ini Rusia juga demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu, secara aspek politik, maka Rusia bisa dijadikan atau dikenal hari ini sebagai bangsa Romawi dengan gereja Ortodoks Timur, karena pusatnya berada di Moskow. Jadi kalau kita melihat ada gereja di Roma, di Italia, itu lebih kepada Romawi Barat, sisa-sisa Romawi Barat yang kepala agamanya itu disebut Sri Paulus. Tetapi di Moskow mereka punya gereja Ortodoks sendiri, ciri khasnya tidak sama. Gereja Ortodoks ini agak mirip-mirip seperti orang Yahudi sedikit, memiliki topi seperti itu, tapi mereka Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah menganalisa hadis ini. Ketika orang mencocokkan melihat fenomena hari ini, Rusia bekerja sama dengan Ceknya ini. Nah, ini ada kemungkinan ini tanda petik adalah tanda-tanda yang sama. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena yang berperang hari ini, Rusia itu memiliki senjata pemusnah massal yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan bom nuklir. Konon katanya satu buah bom nuklir yang kecil itu, rudal balistik yang berisi hulu ledak nuklir, itu kekuatannya sampai puluhan kali jenis bom yang dijatuhkan di Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Jadi bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu dibanding dengan satu buah bom nuklir hari ini, itu tidak ada apa-apanya dengan yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika Rusia ini mengarahkan semua bom nuklirnya, hulu ledaknya ini ke negara-negara Eropa termasuk Amerika, tempat yang diarahkan ini pun memiliki juga bom nuklir. Amerika memiliki bom nuklir, Inggris, Prancis, Italia. Nah, kalau ini terjadi perang nuklir, perang dunia ketiga, hanya Allah yang tahu. Perang dunia ketiga inilah yang disebut dalam istilah hari ini Armageddon, hari penghabisan. Memang hari kiamat hanya Allah yang menentukan. Tapi kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, maka kita pun terkena dampaknya. Bisa saja abu radiasinya, bisa saja dampak ekonominya. Hari ini apakah betul atau tidak? Konon katanya terjadinya mahal barang-barang sembako hari ini karena dampak perang Rusia Ukraina. Tapi mungkin ada juga sebelum perang itu barang-barang sembako juga sudah naik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pun saya lupa yang beberapa, kita disuruh bersiap siaga. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan hari ini, membuka pemikiran kita bahwasanya salah satu pertanda akhir zaman itu adalah ketika orang Islam bekerja sama dengan orang Romawi, bekerja sama memerangi musuh. Dalam contoh kecil, hari ini terjadi kerjasama antara Rusia dengan pasukan Chechen. Pasukan ini militannya luar biasa. Ciri khasnya seperti juga hadis Nabi, di akhir zaman nanti akan muncul pasukan berpakaian hitam-hitam, memakai panji hitam. Ketika mereka masuk ke sebuah daerah, mereka susah dikalahkan. Mereka selalu, apakah
ini pasukan jinnya ini yang mereka menghafal Al-Quran, ketika tiba waktu zuhur mereka salat berjamaah, ketika waktu asar, maghrib dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menerjemahkan hadis terlalu jauh karena hanya Allah yang tahu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.